itu, karena ini sudah bertahun-tahun mereka itu. Peringatanku nggak sampai bertahun-tahun gini. Kalau itu ceritanya tuh kalau 3 tahun katakan itu peringatan itu. Lah ini kan udah bertahun-tahun menghina kayak gitu. Anak kecil aja ngerti kok. Anak kecil tuh ngerti. Kok seenaknya dia ngomong ini peringatan. Kecuali kalau kesalahan satu, dia tuh punya salah satu, udah dikasih warning. Masih janji oke, nggak berbuat. Nah, setelah itu dia ngelakukan lagi. Terus diingatkan lagi tetap nggak oke, dia tobat, akhirnya berbuat lagi. Ini kan nggak seperti itu. Runtun mereka tuh bertahun-tahun itu. Kalau nah, yang aku nggak terimanya itu apa sih, pakai embel-embel Rasulullah sebagai cucu itu loh. Aku yang nggak suka itu. Seandainya kamu tuh punya nasab, meskipun kamu pakai nasab Rasulullah, nasabnya Soekarno kek, Kim Jong Un kek, itu kita nggak masalah. Kalau kamu pakai nasab-nasab yang lain, jangan mencatut nama Rasulullah gitu loh. Pakai nama Rasulullah tapi untuk menghina sesama, itu yang melukai hati-hati umat ini gitu loh. Nggak sesuai dengan apa ya, ajaran Rasulullah gitu loh. Itu yang melukai kita. Jadi kita seperti ini. Jadi jangan salahkan kalau kita tuh seperti ini gitu loh. Jangan salahkan kalau kita tuh ngomongnya terlalu brutal, ngomong kita terlalu cermet, kata orang Madura itu. Kalau kita ngomongnya tuh terlalu porno, diistilahkan istilah sebagaimana matamu yang istilahnya sebagai yang apa ya, yang nggak sopan lah kalau kita ngomong masalah mereka itu. Jadi nggak salah kita, padahal mereka itu yang dahulu ngelakuin tuh, yang pertama kali melakukan mereka itu. Tapi kenapa kok nggak diakuin lah? Mereka nggak mau dibilang semua Ba'alawi lah. Kalau memang nggak mau dibilang semua Ba'alawi, kenapa yang baik-baik kok nggak pernah nasihatin gitu loh, nggak pernah ngerem gitu loh, nggak dinasehatin sama yang baik-baik, katanya nggak mau semua itu disangkut pautkan gitu loh. Kenapa yang lain-lain tuh nggak ngasih tahu, jangan seperti itu, jangan begini, kan mesti kayak gitu. Seakan-akan yang lain tuh kalian tuh mendukung dengan golongan mereka, ayo selesaikan gitu. Seakan-akan mereka mendukung. Nah sekarang sudah kayak gini, nah mereka membalikkan fakta. Nggak semuanya. Nah dulu tuh loh mereka ngomong kayak apa, kok nggak dicegah gitu loh. Ya mestinya nggak berani mereka nyegah-nyegah, karena itu pentolannya yang ngomong seperti itu, nggak akan berani. Terus lagi yang dibikin jelek-jelekan orang Jawa, Kalimantan ini sudah berdiri, Kalimantan Selatan ini berdiri semua, PWI LS di sini sudah rame, sudah mulai Banjar sampai di apa tuh, sampai di Kandangan, di Dayak ini yang diomong cuma Jawa. Seluruh Indonesia sudah berdiri nih semua ini. Sekarang Kalimantan udah dibentuk PWI LS, dari Martapura sudah, Banjarmasin sudah. Tapi di Kalimantan sudah ada PWI ya. Sudah ada, Banjarmasin ada, Martapura ada, sudah dibentuk ini. Cuma di sini memang Ba'alawinya masih banyak di sini, tapi mereka nggak seperti dulu. Sekarang udah nggak koar-koar gitu loh. Dulu di sini semeriwet kayak susur, banyak yang kayak gitu. Sekarang sudah nggak berani koar-koar sekarang itu. Basisnya itu kalau di luar daerah dari Jawa itu yang banyak di Kalimantan Selatan sama Kalimantan basisnya itu. Kalau di Jawa kan di Bogor, di Bekasi kan kayak gitu yang banyak, Bang. Di Kalimantan ini penuh, karena apa? Mereka tuh bersembunyi di ketiaknya guru sekumpul di Martapura. Pernah loh guru sekumpul itu diobok-obok mau diba'lawikan. Bahkan guru sekumpul tuh mau pernah diajak, katanya
Ini saya ini kata orang yang dekatnya ngomong sama Bang Depo. Saya itu Bang Depo itu orang yang rumahnya dekat di pintu masuknya kubahnya siapa itu guru sekumbul makamnya. Bang Depo tuh ngomong gini, dulu tuh pernah oh Datu, Bang Datu. Bang Datu dulu pernah ngomong gini. Dulu tuh guru sekumbul pernah mau dibaklawikan. Malah dia mau dijanjiin 1 bulan dikasih uang 5 juta sama Mbak Alawi itu yang di Kalimantan Selatan. Saya gini, jangankan guru sekumbul tuh mau seperti itu. Guru sekumbul tuh orangnya Pak Yai itu namanya guru besar tuh mandiri guru sekumbul itu. Dikasih sama pemerintah aja nggak mau dia itu. Apalagi disogok sama Mbak Alawi katanya 1 bulan mau dikasih 5 juta. Jamaahnya guru sekumpul tuh banyak. Memang dia nggak punya pondok guru sekumpul itu, tapi jamaahnya beludak banyak. Mbak Alawi tuh masuk mau dibaklawikan katanya begini begitu begini kayak dia tuh ngerayu Romai Ramai itu Bang Haji itu. Nah, guru sekumpul nggak akan mau dia. Loh, kenapa kamu kasih makan setiap bulan 5 juta? Jamaah aku aja begini banyaknya gitu. Ternyata apa dia mau dibalawikan itu tadi di apa itu diiming-imingin 1 bulan dikasih 5 juta. 5 juta itu supaya dia nggak mendirikan jamaah dia diganti Mbak Alawi. Nah, dia nggak bisa. Akhirnya pun guru sekumpul nggak goblok lah. Aku ini dibantu pemerintah lo nggak mau. Mandiri guru sekumpul itu. Ulama besar mandiri nggak mau makan uang karam. Tahu uang pemerintah tuh kayak apa, tahu guru sekumpul itu. Kok malah ini ada umat yang mau nyogok dia tuh bulan 5 juta. Ya kecil 5 juta bagi guru sekumpul itu. Uang umat datang aja uang pada naruh di meja banyak kok malah Mbak Alawi menghina tuh kok 5 juta buat guru sekumpul itu. Mau diambil jamiahnya itu sama dia. Dibaklawikan. Memang guru sekumpul itu Bang, ya istrinya ada 4 ya, ada 4. Istri pertama itu dia nggak punya anak namanya Umi Laila, orang Banjar. Istri kedua nggak punya anak, istri ketiga punya anak 2. Yang pertama sekarang di Kedah, nikah sama orang Kedah Malaysia. Yang kedua sekarang di sini tuh yang pegang seluruhnya di sekumpul ini. Yang istri keempat nggak punya anak dia. Nah, semua masih hidup. Mantannya masih hidup semua, tapi rukun. Makanya anak guru sekumpul 2 ini disayang semua sama ibu 4 ini. Nah, sekarang yang dipegang ini setelah tahu yang di Kedah itu ada masalah Ba'alawi di sana di Kedah tuh rame di Malaysia, di sini dirapetin. Yang di Banjar ini dirapetin. Kalau sudah tahu di sana di Kedah itu anaknya guru sekumpul yang menikah dapat orang Kedah Malaysia. Akhirnya mereka calling di sini jangan sampai itu tempat abahnya itu dikuasai orang-orang seperti itu. Semalam Datu itu ngomong ke Ulun. Nah, ini bahasa sini Ulun. Ngomong kayak gitu. Ulun tuh saya. Nah, nggak bisa mengebok-ngebok punyanya guru sekumpul. Dia tuh mau masuk makamnya aja kalau haul setiap bulan Rajab itu mau dibikin kayak Mbak Alawi tuh kayak dibikin apa tuh pelaminan ada gini nggak boleh. Dia maunya kayak gitu, nggak diperbolehkan. Makanya setiap ada haulnya guru sekumpul itu proyektor ditancapkan di mana-mana. Nggak ada gambar-gambar makamnya seperti Mbak Alawi yang joget-joget, yang pakai pelaminan, yang pakai bunga-bunga, nggak ada. Kuat guru sekumpul ini nggak mau dibalawikan sampai Mbak Alawi itu merayu setiap bulan dikasih jatah 5 juta. Nyogok bos itu bos namanya. Agamanya dibeli jamaahnya guru sekumpul itu nggak bisa, nggak mau guru sekumpul. Kalau dikasih pemerintah aja nggak mau kok, mereka mandiri guru sekumpul itu orangnya merangkul. Itu ceritanya di sini. Setelah tahu di Kedah itu begitu diusir, nah di sini dirapetin jangan sampai kena doktrin ini. Itu. Cerita aja Bang, cerita dari sini Bang. Tapi gini Bunda ya, Habib ini untuk saat ini di branding seperti apapun, dihias seindah apapun sekarang ini Habib ini. Nama Habib ini
pokoknya sampai kiamat pun akan menjadi bahan lelucon. Branding seperti apapun sekarang. Kenapa? Walaupun mereka membranding, dihias seperti apapun, artinya cacian, hinaan ini, babilawi, celeng lah, asulawi, terus yang pakai mukodam, pakai mukondom, ini tidak bisa dielakkan ini. Ini kok, aduh, Mbah, bingung saya mau jawab, mau menceritakan apa ini. Jadi bahan tertawaan sekarang itu. Di sini pun rame kayak gitu. Mau kemana? Mau mi'raj? Katanya gitu. Hah? Kok mi'raj? Aku ketawa sendiri. Mau kemana, Bu? Mau mi'raj 70 kali. Ada orang tak sapa bawa tas. Mau kemana sama mi'raj 70 kali. Emak-emak tuh sudah ngomong kayak gitu. Sudah. Jadi kalau ditanya tuh nggak ngomong yang benar, mau mi'raj katanya. Mau ke makam siapa sama ini kan Kemis Tuhan kan ini Jumat mana pakai mu kondom bilang gitu ya nggak bisa bilang pakai ke makamnya kondom bilang gitu lah ya kok pada rame kayak gini. Ya sudah waktunya memang dibuka oleh Allah semuanya itu. Ini bukan ujian bagi mereka kalau menurut saya ya Bang, ini sudah apa ya, sudah hinaan, dihina bener-bener, sudah laknat, ini dilaknat Allah. Iya, kita tuh masih ngomong sebegini aja, nggak apa ya. Kita masih ngomong masih pakai kondom, masih gini gitu. Coba bayangkan kita samakan apa kita ingat kalau mereka itu dulu menghina Gus Dur kayak apa? Anjing, babi, mengajak mubahalah sama Gus Dur. Padahal Gus Dur tuh meninggalnya kayak apa? Meninggal husnul khotimah, makamnya didatangi para alim ulama besar. Tengok nanti siapa yang mau bilang kayak gitu. Nggak mungkin seperti Gus Dur. Tengok aja nanti. Yang dia masih hidup aja sudah dilaknat sama Allah. Sudah jadi bang perguncingan sekarang kok. Tapi saya gini Bunda. Enggak sekedar. Iya. Kalau saya kan gini Kang Citron ya. Mudah-mudahan Habib ini dihinakan ya oleh Allah di dunia. Tapi mudah-mudahan di akhirat ya enggak juga gitu loh. Malah pedih. Ini satu klan buruk. Malah pedih di akhirat itu. Di akhirat malah pedih dia. Karena apa? Orang yang sudah meninggal dihina. Kayak apa dia minta maaf sama yang mati itu? Kayak apa? Coba. Padahal yang mati itu kita aja ngomong gini aja sudah nggak boleh kok, kita membuka aib-aibnya udah orang meninggal, malah itu menghina. Kayak apa? Bisa nggak mereka tuh minta maaf sama almarhum yang dihina-hinakan seperti itu? Anak kecil aja waras kok bisa ngomong tahu dosa, apalagi mereka yang ngaku sebagai junjungan Rasul. Itu loh, nggak sesuai. Monggo, anak TK lo ngerti. Monggo yang lain. Monggo Kang Citron. Assalamualaikum Kang Citron. Di mana ini Kang Citron? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Citron lama nggak muncul ini. Iya. Kang Citron ini kan artinya ini asem. Saya nggak sangka juga ini setelah bahas kemarin itu tentang kehinaan ini kok jadi room ini jadi sampai 300 lebih, luar biasa. Pokoknya roomnya Kang Mandi the best. Kemarin masih 100-an aja, sekarang udah sampai 300 lebih. Ya kalau bisa semua bisa naik ke atas, semua mau ngambil istimbatnya, apa kesimpulannya, ini laknat atau apa. Kalau saya masih teringat mubahalanya Habib Rizik itu dengan Gus Dur itu ada kata-kata apa itu, siapa yang masih punya rekamannya itu, dihinakan, ini kan ada kata-kata dihinakan kan, ada kata Iya ada. Ya mungkin kalau saya yang salah kan gitu kan, mudah-mudahan Allah menghina keluarga saya kan gitu. Kalau dia yang salah, mudah-mudahan Allah melaknat dia, gitu kalimatnya. Mudah-mudahan Allah melaknat dia. Allah menghinakan juga
Itu dulu Oh dia ya, mubahalanya di Monas atau di mana ya? Yang jelas kan di depan depan jamaahnya jemaah. kan. Ya, Habis depan kejadian jemaah. Monas itu Kang Sitrun, kan itu kan Gus Dur itu bikin acara kebangsaan di Monas, itu diacak-acak sama golongan itu. Oh Gitu. iya iya, iya. Kalau nggak salah itu sedang itu apa diwawancara oleh reporter Metro atau apa Betul, gitu. betul, Ah, betul, betul, jadi betul. kan didengar oleh seluruh bangsa Indonesia. Seharusnya kalau dia bicaranya mungkin secara pribadi, mungkin yang lain-lain nggak kena karena bicaranya sudah di televisi nasional. Akhirnya semua klannya itu yang terbawa, kehinaannya itu. Lebih mirisnya lagi, siapapun yang membela kaum Ba'alawi itu juga kena apa, dihinakan juga loh. Hina, jongos. Siapa? Bayangkan. Siapa? UAS, ya kan? Betul. Terus Ustadz Adi Hidayat, Gus Miftah kena juga sekarang. itu. Siapapun yang membela itu kena kehinaannya, termasuk Al Badri itu. Al Badri itu. Apa kabarnya Al Badri itu? Luar biasa loh. Jadi benar-benar ini fenomena paling miris di dunia. Paling miris di dunia. Aku juga nggak nyangka juga ya. Bagaimanapun aku punya guru juga dari Ba'alawi ketika ditaring itu. Tapi gimana, ini semua kan dari mereka juga. Ilmiah dijawab dengan emosi. Jadi al ilmu bil ilmi seharusnya, tapi ini al ilmu bil emosi. Ya akhirnya seperti inilah. Shotnya kurang fasih. Segala sesuatu dengan emosi itu biasanya yang keluar dari mulutnya itu jelek. Itu aja. Makanya kenapa kita disarankan ketika menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang. Karena ketenangan itu yang membuat kita tetap waras. Sekarang mereka menghadapinya bukan dengan tenang, tapi dengan kepanikan, dengan emosi. Akhirnya otaknya nggak waras, ya keluarlah umpatan-umpatan seperti itu. Yang membuat akhirnya masyarakat banyak yang marah, terutama muhibin yang sudah murtad. Ya. Saya jujur aja dibilang murtad itu bangga saya. Kenapa ya? Kalimatnya itu loh. Muhibin yang sudah murtad itu loh. Ya, tapi jangan salah Kang Kang Ahmadi, Ustadz Ahmadi, dibilang Kang Sitrun muhibin yang sudah murtad itu kita itu bangga, masya Allah luar biasa gitu. Itu sih. Iya, memang betul Kang Sitrun ya. Ya artinya saya itu sempat narasikan itu ya. Artinya kita di era Gen Z ini kita tuh makhluk yang diciptakan oleh Allah yang wajib bersyukur, bisa menyaksikan kejadian mubahalah yang memang yang dilakukan oleh Rizik kepada Gus Dur ya. Kita menyaksikan juga di tahun 2001 itu dia mubahalah seperti apa mubahalahnya. Gus Dur menjawab juga enggak, apa-apa juga enggak. Dan Allah wafatkan Gus Dur. Menurut keyakinan saya dan kita semua, Gus Dur itu husnul khotimah. Kenapa? Dari tanda-tandanya itu sudah sampai dengan hari ini itu luar biasa. Dari isyarah ya. Artinya bahkan sampai Gus Nuril sendiri itu mengatakan begini,
Ini kan ada cerita ketika orang wafat itu kan ada pertanyaan kubur. Wagalaman robbuka, ya seperti itulah. Ada pertanyaan kubur. Dan keyakinan kita juga pertanyaan kubur itu akan ditanyakan kepada malaikat itu kapan? Setelah langkah orang yang ziarah kubur itu tidak ada. Dan si mayit juga mendengar telapak kaki dari peziarah itu yang meninggalkan kuburan. Ini semenjak Gus Dur ini meninggal menurut menurut Gus Nuril itu, dan sampai dengan hari ini itu para peziarah itu 1 kali 24 jam itu full dan pasti ditungguin orang. Itu bisa dilihat dari rekaman CCTV yang ada. Mulai dari awal Gus Dur itu wafat sampai dengan hari ini. Makanya disampaikan oleh Kiai Nuril itu, Gus Nuril itu sendiri, malaikat ini karena nggak ada orang yang ninggalin kuburannya Gus Dur, malaikat itu istirahat lihat ini kapan nek kok Gus Dur ini gitu, mungkin kapan saya mau tanya Gus Dur ini kok nggak ada orangnya kok ada terus gitu loh. Nah seperti itu, artinya itu salah satu isyarah bahwa insya Allah itu husnul khotimah seperti itu. Dan kita 24 jam penuh doa ya. Ya, sekarang ini melihat dari lawan yang menantang-nantang Mubahalah, itu seperti yang disampaikan Ibu Nyunyun tadi, belum meninggal sudah dihina-hinakan. Imam Cebol, Imam Firsa, Imam Unyil, macam-macam sebutannya. Babi Rizik, ada yang ngomong begitu. Ya babi bana Rizik Sihab, begitu, bukan Habibana, ya babi bana. Coba bayangkan itu. Dan memang para yang murtad ini itu inovasi dan kreativitasnya itu luar biasa. Selalu timbul ide-ide. Coba kita lihat di VT-VT itu, nyanyiannya itu luar biasa. Dan anehnya lagi, ketika mereka dari para mukibin atau dari para kabib ini menghinakan mukimat, bukannya mukimat itu semakin terpuruk, justru berbalik ke mereka yang semakin terpuruk. Itu udah ada risetnya. Itu kan sudah ada buzzer-buzzernya, mereka menebar buzzer untuk membuat framing yang playing victim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semuanya berbentuk framing lah. Itu ada buzzernya. Tapi semakin banyak buzzernya bukan semakin meningkatkan nama baik mereka, justru semakin menjelekan mereka. Itu yang aneh. Ya. Itu yang semakin mereka menghina mukimat, malah yang tambah hina ini ya dari kelompok Habib ini. Ya. Itu sahih itu. Hinaannya itu berbalik ke mereka. Contoh mukimat dihina, mungkin hanya sekedar mukimatnya. Ya. Kalau mukimat yang dihina, mungkin hanya sekedar mukimat. Atau mungkin ke atas orang tua, nggak sampai ke buyut nenek moyang enggak. Tapi kalau Habib ini, mulai dari Habib sampai ke nenek moyangnya loh. Assalamualaikum. Ini kejadian faktual ya, artinya kejadian faktual semenjak musim Mubahalah. Ketika kita melihat Mbah Wahyu itu sudah 100 tercatat, itu yang catatan dari awal istighfar itu teman-teman juga tahu semua. Mbah Wahyu itu Mubahalah sampai per hari ini sudah 162 kali bermubahalah agar dia itu dilaknat oleh Allah ketika dia itu menghinakan klan Babilawi ini gitu. Tapi alhamdulillah Mbah Wahyu itu tetap soheh, tetap sehat. Alhamdulillah malah tambah
kacau juga menurut saya juga gitu loh. Iya, tapi lawan-lawan mubahalah, bahkan ada yang mengsohihkan nasabah Alawi di atas panggung, langsung malaikat Israel langsung menjemput, assalamualaikum. Nah, ketika iya, yang mensohihkan nasabah Alawi di atas panggung, kiai yang dari Banten itu loh, assalamualaikum, itu di samping Habib. Bayangkan langsung dari Yaman. Nah, terus yang kedua ada Auzi, malam baru mubahalah, ya kan? Paginya sudah assalamualaikum, sampai menghina Kiai Imad. Nanti kalau Imad datang akan saya sodok pantatnya dengan gagang pacul, hal-hal seperti itu. Terus banyak lagi kabib-kabib itu yang bermubahalah seperti yang di ketua bukan Tanfidi ya, Rois NU yang di Pekalongan itu bermubahalah dengan Gus Anam dalam 1 minggu, dan Allah memang mengijabah mubahalah itu, dan assalamualaikum juga itu Habib itu yang biasa pidato wagala menrobuka, suruh jawab Habibi Abdullah Ba'alawi, yang kayak gitu loh, itu assalamualaikum juga. Sudah dihabiskan, di cut off kontraknya di dunia sama Allah Ta'ala, kan gitu kan. Terus yang baru-baru banyaklah contoh-contoh ini. Artinya contoh-contoh real yang bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri, artinya dalam proses mubahalahnya sampai dengan wafatnya aktor mubahalah tersebut. Begitu. Assalamualaikum ya Kiai. Termasuk Ustadz Ahmad ini, sudah makan korban berapa? Baru 1 ya Ustadz Mahdi ya? Kalau informasi yang mati ya 1 itu. Kalau yang baru 1 makan korbannya Ustadz Ahmadi. Ustadz Ahmadi tetap sehat, alhamdulillah, malah terus bersuara. Ini adalah satu petunjuk ya, satu petunjuk. Itu loh menurut saya seperti Hudal Linnas, bahwa memang mereka itu sugrawal istifadahnya bukan dengan zuriyah Nabi, tapi dengan zuriyah babi. Kenapa? Haplo grupnya itu G identik dengan babi, begitu loh, kurang lebih seperti itu sugrawal istifadah gitu. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi Lora ya. Oh, monggo. Silakan. Ya, alhamdulillah di ketuaan kita Ustadz Ahmad tambah sehat, tambah ganteng, tambah rezekinya berkah. Ada yang ngatain katanya agen balah kelompok sebelah itu ketawa aja. Rupanya sudah membawa dijuluki Roma Irama Kiai Mubahala. Banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Kang Acong dulu ya, Dilanjut. Monggo, assalamualaikum Kang Acong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan guru, puan guru. Jadi kalau kita refresh ke belakang ya, termasuk saya ini loh, dulu masih berpikir apa-apaan sih ini, kok kurang ajar sama zuriat Nabi. Waktu nonton Habib Wafi lagi diinterview sama Banten TV. Bagaimana sejarahnya Anda ikut dalam polemik nasab ini? Lalu Habib Wafi bilang, pada suatu malam saya sedang debat lintas agama, didatangi rombongan kabaib. Mereka bilang kita sudah kalah, gak bisa melawan tesis Kiai Imad. Catat ini teman-teman, pengakuan loh, mereka sudah kalah, kami sudah kalah katanya. Wah, nggak bisa, beri saya waktu 2 minggu, saya pelajari kitab-kitabnya.
Waktu itu saya masih berpikir apa-apaan sih orang kurang ajar sama cucu Nabi. Lalu saya melihat, mengikuti, membaca. Terus ada nanti Bang Haji Romai Rama, ada Profesor Menahem Ali, ada orang dari sejarah, semua saya pelajarin ya. Nah di sini saya melihat diri saya yang dulunya nggak tahu, ternyata tahu masalah nasab dengan 7 alat uji zong semua. Kitab sezaman zong, syura wali sifado zong, sejarah arkeologi zong, filologi zong, tes DNA zong, dan isbat narkoba internasional zong. Selesai sudah. Tapi karena nggak bisa mereka membuktikan, makanya lempar fitnah. Lalu apa yang saya pelajari sekarang? Allah memperlihatkan semua dusta dan aib dari Babilawi. Dari segi Islam, mereka merusak ajaran Islam. Susah payah Nabi, para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat terus turun sampai ke ulama, guru-guru kita ngajarin jangan minta sama kuburan kecuali sama Allah. Diajarin lagi nyembah minta sama kuburan. Macam-macam kita udah banyak tahu itu kerusakan terhadap dinul Islam. Lalu daftar dosanya Babilawi nggak cuma di masalah nasab. Nasab Wali Songo mereka begal, dia klaim. Mereka nggak mau ngakui yang aslinya. Habib Muso, Habib Den Aidit, Habib Barokbah. Tapi begal nasab Wali Songo. Termasuk gurunya Wafi, Habib Idrus Romli. Jadi Wali Songo itu ya Habib juga. Kan ngawur ini. Ngawur. Beliau itu guru-guru saya loh. Tetapi dalam hal ini saya bertolak belakang. Nggak mau taklid buta ya. Nah terus yang kedua, daftar dosa pengkhianatan kepada sejarah sebelum Indonesia merdeka, pada saat kemerdekaan, dan seterusnya sampai sekarang itu banyak sekali. Jadi memang daftar dosa itu ada di kerusakan dinul Islam dan ada juga di kerusakan kepada NKRI. NU ditempelin mereka benalu ya, disedot itu. Makanya semoga NU bersih, harus disterilkan dari Babilawi. Demikian, standby, thank you. Oke, kepada Assalamualaikum Kang Lembu. Kang Lembu monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini gini Kang Lembu ya. Kita bukan bicara nasab lagi sekarang ini. Saya nggak mau lari ke nasab, tersambung atau tidaknya saya sekarang. Cuma yang saya pikirkan sekarang ini gini. Saya belum menemukan sebuah